Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Mulyani, beserta rekan kelompok saya, Ening Tiara, Imelda Sari, dan Sophia Alhariri akan membagikan beberapa tips dalam berbicara baik, sopan, dan berkesan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan komunikasi adalah salah satu bagi seseorang untuk saling mengenal, berinteraksi, dan mendekatkan diri satu sama lain. Dan salah satu cara berkomunikasi adalah dengan berbicara. Berbicara dengan tujuan untuk berkomunikasi, mendekatkan diri, berinteraksi, dan saling mengenal tentu saja menggunakan kata baik, sopan, dan tidak asal berbicara. Langsung saja, tips berbicara dengan baik, sopan, dan berkesan. Yang pertama, hindari berbicara gugup. Kegugupan tidak hanya menunjukkan rasa tidak percaya diri, namun seseorang bisa menilai ada yang disembunyikan dari Anda. Yang kedua, berbicara pelan, memberikan Anda kesempatan untuk berpikir sebelum berbicara dan memberikan kesempatan bagi lawan berbicara memahami apa yang Anda bicarakan. Pelan bukan berarti berisik, namun lebih berarti menentukan ritme pembicaraan dengan tepat. Tips yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dimengerti oleh pendengar dan supaya tidak terjadi salah paham. Orang-orang juga lebih menyukai orang yang berbicara santun karena lebih sejuk di telinga. Yang keempat, membuat berkesan orang lain selalu harus membumbui pembicaraan agar terlihat wah, terus terang, dan bicara apa adanya. Tips yang kelima, selalu awali pembicaraan dengan baik dan tutup juga pembicaraan dengan baik juga. Kata pembuka yang paling umum adalah selamat pagi, apa kabar, assalamualaikum, atau disesuaikan dengan waktu. Kata salam pembuka itu penting untuk menandakan bahwa Anda siap berbicara dan mereka juga harus siap mendengarkan. Setelah itu, tutup dengan baik supaya tidak terjadi keanehan saat Anda tiba-tiba berhenti berbicara dan menghilang. Tips yang keenam, komunikasi dalam pembicaraan akan terjadi ketika ada interaksi dengan lawan bicara. Ada saatnya Anda berbicara, ada juga kesempatan untuk lawan bicara Anda untuk menyampaikan pendapatnya. Tips yang ketujuh, berbicara secara honesty. Anda berbicara dengan enak, jujur, dan jelas, tidak menyembunyikan sesuatu atau bermaksud mengelabui lawan bicara Anda. Yang kedelapan, berbicara secara otentik. Otentik adalah menjadi diri Anda sendiri. Anda tidak berusaha menjadi orang lain atau berpura-pura menjadi orang yang berbeda. Yang kesembilan, melakukan apa yang Anda sampaikan. Integritas didapatkan ketika apa yang Anda ucapkan benar-benar Anda lakukan. Tidak hanya pandai berbicara, tetapi kenyataannya Anda sendiri tidak bisa melakukan seperti apa yang Anda bicarakan. Yang kesepuluh, berbicara dengan menggunakan hati dan cinta. Cinta di sini tidak selalu berkaitan dengan kekasih atau hal romantis, melainkan mencintai orang lain dengan tulus dan mengharapkan yang terbaik buat mereka, para pendengar Anda. Baik, selanjutnya yaitu nomor 11. Jangan gunakan nada bicara yang tinggi. Nah, nada bicara yang tinggi biasanya mencerminkan sikap emosional atau kemarahan. Lawan bicara akan merasa seperti dimarahi atau dianggap mengalami kekurangan dalam pendengaran. Cara ini akan mengurangi respon positif dari pembicara. Yang selanjutnya yaitu nomor 12. Berpikir sebelum berbicara. Akan lebih baik lagi pada harus salah bicara karena tidak dipikir dulu. Dengan berpikir, kita akan menemukan respon positif dari pendengar. Selanjutnya nomor 13. Jangan memotong pembicaraan. Komunikasi yang baik yaitu dengan dua arah. Orang yang hanya banyak bicara dan tidak mau mendengarkan pembicaraan lawan bicara akan memunculkan pikiran tentang karakter egois pada kita. Berilah kesempatan pada lawan bicara kita untuk menyampaikan pertanyaan atau opini, maka dia akan lebih merasa dihargai.
Selanjutnya yaitu nomor 14, yaitu fokus terhadap pembicaraan. Lawan bicara akan sangat tidak merasa dihargai jika yang diajak bicaranya itu membagi fokusnya terhadap yang lain. Contohnya seperti gadget. Nomor 15, berikan kesan bahwa Anda antusias berbicara dengan mereka. Ketika Anda berbicara hanya berdua, beri mereka kesan bahwa Anda itu lebih suka berbicara dengan mereka dibandingkan dengan orang lain. Ketika Anda memberi mereka kesan bahwa Anda sangat antusias berbicara dengan mereka dan bahwa Anda peduli kepada mereka, Anda membuat perasaan mereka lebih positif dan percaya diri. Mereka akan lebih terbuka kepada Anda dan sangat mungkin memiliki percakapan yang mendalam dengan Anda. Selanjutnya yang ke-16, menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Komunikasi dalam pembicaraan akan berjalan dengan baik ketika terjadi interaksi Anda dan lawan bicara Anda. Ajukan pertanyaan dan menjawab apa yang lawan bicara Anda tanyakan. Yang ke-17, beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Rasakan bagaimana perasaan mereka pada saat ini dengan mengamati bahasa tubuh dan nada suara mereka. Dari sudut pandang ini, Anda dapat menyesuaikan kata-kata, bahasa tubuh, dan nada suara Anda sehingga mereka akan merespon lebih positif. Dengan melihat bahasa tubuh, Anda juga mampu memahami pembicaraan berjalan baik, tidak membosankan yang bisa Anda lihat dari bahasa tubuh mereka. Yang ke-18, dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Jangan terlalu berfokus pada apa yang akan Anda katakan selanjutnya selagi mereka berbicara. Lalu yang ke-19, berikan senyuman terbaik Anda. Senyuman tidak hanya membuat Anda merasa baik, namun senyuman juga akan memberikan efek positif kepada mereka yang ada di sekitar Anda, termasuk lawan bicara Anda. Ketika Anda tersenyum pada orang, Anda menyampaikan pesan bahwa Anda menyukai mereka dan kehadiran mereka membawa Anda kebahagiaan. Tersenyum pada mereka akan menyebabkan mereka sadar ingin tersenyum kembali pada Anda yang secara langsung akan membangun hubungan antara Anda berdua.